وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amma ba'du, jamaah sekalian, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dengan izinnya dan rahmat serta karunia-Nya kita kembali hadir di majelis Sahih Bukhari, yang mudah-mudahan dengan kita membahas hadis-hadis Nabi dalam Sahih Bukhari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya dalam hati kita dan menguatkan keimanan kita serta menjadikan istiqomah di dalam ibadah sampai husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, kita sampai ke bab 27 ya. Babu at-tanawub fil ilmi. Babu at-tanawubi fil ilmi. Bab tentang bergantian ya. Bergantian di dalam masalah ilmu. Jadi kalau kita tidak bisa hadir di suatu majelis ilmu, kita bisa mengutus teman kita yang sehat atau punya waktu luang untuk hadir ya. Nah, kita yang tidak bisa hadir karena ada satu hal, entah sakit atau ada keperluan kita nggak bisa hadir, maka disunnahkan kita tanawub. Tanawub itu artinya bergantian. Kita punya teman, kita utus untuk hadir di majelis ilmu. Nanti kalau dia sudah pulang, kita tanya tadi yang dibahas tentang bab apa hadis apa yang disebutkan, bahas ayat apa dan seterusnya. Itu namanya tanawub ya. Jadi karena manusia itu terkadang tidak mampu untuk hadir karena berhalangan Manusia itu terkadang ada satu hal yang memang tidak bisa ditinggalkan karena suatu hajat atau karena satu udzur syar'i sehingga tidak bisa hadir di majelis ilmu. Maka sunnahnya adalah kita mengutus salah satu teman kita untuk hadir. Tujuannya adalah supaya dia memberikan informasi dari kajian yang dihadiri tadi supaya tidak ketinggalan satu bab ilmu supaya tidak ketinggalan satu pembahasan. Ini menunjukkan bab ini pentingnya kita tidak meninggalkan atau tidak ketinggalan satu bab pun di dalam masalah pembahasan ilmu Intinya jangan absen begitu Jangan sampai kita absen dari majelis ilmu dalam segala kondisi atau keadaan, baik sakit ataupun tidak sakit. Baik berhalangan ataupun tidak berhalangan, itu jangan sampai absen. Nah, supaya tidak absen, salah satu sarananya adalah tanawub kita mengutus teman kita supaya hadir. Bergantian gitu Makanya tanawub fil ilmi ini penting. Nah, kalau zaman modern seperti ini kita membuat kajian cadangan seperti di Masjid As-Sofia ini, selain kajian yang sifatnya offline seperti ini, hadir di majelis secara tatap muka dengan guru, Masjid As-Sofia juga menyediakan layanan online Artinya tidak semua orang bisa hadir di sini karena keterbatasan waktu, dia bisa hadir secara online Atau terkadang orang hadir di majelis ilmu secara offline itu kadang ada yang ketinggalan mungkin dia ke belakang dulu atau dia tidak paham. Nah, maka Masjid As-Sofia memberikan layanan berupa tanawub fil ilmi tadi, ada situs YouTube-nya baik secara
tayangan melalui media YouTube ataupun melalui media apa Pak Didi namanya? Podcast ya. Nah, podcastnya juga ada. Kenapa itu semua disediakan? Ini karena merespon ya anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya jangan sampai ketinggalan satu hadis pun atau satu bab pun dalam masalah ilmu. Maka disunahkan tanawub. Makanya bab ini tentang tanawub. Jelas ya? Itu maksudnya ya. Sebelum kita masuk ke hadisnya, saya jelaskan tadi sebagai pengantar. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Al-Yaman akhbarana Syu'aibun aniz Zuhri ya. Tahawul qala Abu Abdullah wa qala Ibnu Wahbin akhbarana Yunus an Ibni Shihabin an Ubaidillah bin Abdullah bin Abi Thawr an Abdullah bin Abbas an Umar radhiyallahu an. Hadis dari sahabat Umar bin Khattab. Qala, kata sahabat Umar, kuntu ana wajarun li minal ansar. Aku dan tetanggaku. Jadi ini cerita dari sahabat Umar. Jadi salah satu sahabat yang mengamalkan sunnah tanawub tadi, bergantian, bergiliran dalam hadir di majelis Nabi, itu adalah sahabat Umar dan tetangganya. Jadi aku dan tetanggaku dari sahabat Ansar fi Bani Umayyah bin Zaid. Dari kabilah Bani Umayyah bin Zaid. Ya. Jadi ceritanya itu sahabat Umar itu ya punya tetangga yang saleh, yang baik, yang diajak bareng untuk ngaji ya, hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi tetangganya ini kebetulan dari kabilah Bani Umayyah ya. Nama tetangganya itu disebutkan di dalam syarah, namanya Itzban bin Malik ya. Ini salah satu sahabat Ansar ya. Nah, wahia min awali al-Madinah. Nah, tinggal di salah satu perkampungan ya di dekat Madinah ya. Wa kunna natanawabu an-nuzul. Wa kunna, dan adalah kami natanawabu, bergantian ya, saling bergantian, an-nuzul, untuk hadir ya, untuk hadir di majlis ya, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami bergantian ya, karena saya, kata Umar, itu tidak bisa hadir setiap hari di majlis Rasulullah, maka saya bergantian. Ya namanya manusia itu kan punya hajat ya. Ada yang ke pasar kalau siang hari, ada yang punya kepentingan ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga misalkan. Sehingga tidak semua sahabat Nabi itu hadir setiap hari di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ada yang setiap hari, ada yang memang bergantian. Nah, contoh sahabat yang bergantian hadirnya di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sahabat Umar. Makanya sahabat Umar mengatur strategi bagaimana saya yang tidak bisa hadir setiap hari di majelis Rasulullah itu tidak ketinggalan hadis, tidak ketinggalan kajian. Maka salah satu strateginya adalah tanawub tadi, kerjasama dengan tetangganya dari kalangan Ansor ini ya. Jadi kalau saya hari ini hadir ya, kemudian tetangga saya nggak hadir. Nah, saya pulang kasih informasi tadi Rasulullah begini. Besok kalau saya nggak hadir, tetangga saya yang hadir begitu. Itu namanya tanawub ya, bergantian. Supaya nggak ketinggalan pelajaran ya, supaya nggak ketinggalan ilmu. Nah, yanzilu yauman wa anzilu yauman. Jadi tetangga saya ini hadir suatu hari, ya sehari dia hadir, wa anzilu yauman, dan aku hadir sehari gitu. Nah, jadi saling kerjasama. Artinya apa? Satu pekan penuh ya, sahabat Umar ini kerjasama dengan tetangganya supaya nggak ketinggalan, supaya tidak absen dari masalah ilmu. Ya, artinya apa? Artinya walaupun dengan berbagai macam kondisi apapun, tidak ada alasan ya, tidak ada alasan orang
untuk absen alias tidak hadir dalam majelis ilmu. Ustaz, sekarang kan kondisinya lagi naik Omikron ya. Kondisinya sekarang pandemi belum usai. Kalau begitu libur juga kajiannya. Saya katakan tidak ya. Kita bisa menggunakan berbagai macam fasilitas yang Allah berikan. Kemudian teknologi itu sangat membantu kita ya. Tidak ada alasan dalam kondisi apapun kita untuk tidak mencari apa? Ilmu. Karena salah satu metode ya dalam proses ilmu itu yang diajarkan Rasulullah dan juga dipraktekkan oleh para sahabat adalah metode tanawub tadi ya, saling bergantian bekerja sama. Ini cara-cara klasik dulu. Kalau zaman sekarang malah lebih canggih lagi, bisa dibantu dengan bantuan teknologi baik secara online maupun secara apa? Offline. Itu adalah kemudahan. Tapi masalahnya banyak orang yang tidak memperhatikan ini sehingga selalu cari-cari alasan untuk tidak hadir di majelis ilmu ya. Alasan capek, alasan sakit ya. Alasan sibuk ya. Alasan urusan keluarga, urusi bisnis. Ini banyak alasan ini ya. Sehingga akhirnya ketinggalan ilmu. Padahal ya sahabat juga sibuk ya. Apalagi sahabat Umar ya, tokoh ya. Sibuk tetapi tidak menghalangi untuk hadir dengan cara bergantian tadi ya. Bergantian dengan sahabat apa? Ansor. Ini menunjukkan apa? Antusias ya, semangat para sahabat Nabi di dalam masalah mencari ilmu ya, karena ilmu ini warisan para nabi dan rasul ya. Warisan jamaah sekalian. Jadi warisan yang tidak pernah habis ya, warisan apa? Ilmu ya. Kalau warisan duit itu mah habis ya. Satu keturunan mungkin sudah habis. Tidak sampai 7 keturunan ya. Tapi kalau ilmu itu mau 7 keturunan, mau 1000 keturunan ya awet, karena warisan Nabi yang tidak pernah usang ya. Yang tidak pernah habis ya kan? Dan semua orang berhak untuk mendapati warisan ini dan pasti kebagian gitu ya. Karena ilmu sebagai warisan Nabi ini semua umat ini berhak, mau kulit hitam, mau kulit putih, mau orang Arab maupun non-Arab, itu semua berhak dan pasti kebagian warisan ilmu ini. Kalau warisan harta mungkin terbatas itu ya, tapi warisan ilmu itu tak terbatas. Makanya pernah salah satu sahabat Nabi ya, bernama Abu Hurairah. Pernah sahabat Abu Hurairah itu mengkritik ya, menegur para pedagang-pedagang yang sibuk dagang bertransaksi di pasar Madinah. Ya. Abu Hurairah memberanikan diri ya, neguri satu-satu orang. Pak, Bu, loh, kok masih sibuk di sini ya? Dagang, jual beli, sibuk dengan urusan bisnis ya. Sementara ada warisan yang sedang dibagi-bagi, kok kalian masih di sini ya. Kalian masih sibuk di pasar terus ya. Kalian tidak mengambil warisan Rasulullah. Rasulullah sedang membagi-bagi warisannya di pasar Madinah. Akhirnya orang-orang yang berada di pasar itu ya penasaran. Mana warisan Rasulullah? Kok masih sibuk di sini? Ya. Ayo ikut aku semuanya. Sibuk dengan urusan bisnis. Wa madzaka ya Abu Hurairah? Mana itu warisan Rasulullah? Di mana? Di mana dibagi? Ya. Akhirnya orang-orang yang berada di pasar itu mengikuti Abu Hurairah. Jadi membuntuti Abu Hurairah. Ternyata Abu Hurairah itu menuju masjid. Akhirnya di Masjid Nabawi. Sampainya di masjid, orang-orang pasar pada tanya, di mana warisan mana yang dibagi-bagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya ketika itu Abu Hurairah kemudian mengatakan, ya, setelah diprotes sama orang-orang pasar, kami ini udah masuk masjid ya, sudah nunggu di masjid, tapi mana bukti warisannya itu, mana yang dibagi-bagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala lahum, akhirnya Abu Hurairah ini berkata kepada mereka, orang-orang pasar tadi yang membuntuti Abu Hurairah, amma ra'aitum fil masjidi ahadan
Qalu bala. Kamu lihat nggak tadi di masjid orang-orang? Ya, ada orang nggak di masjid? Ya ada lah, di masjid ada orang. Ya. Bala, ra'aina qauman yusallun wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatadzakaruna al-halala wal haram. Ya banyak di masjid tadi saya lihat orang, ada yang sholat, rukuk, sujud, ada yang baca Quran, ada yang mudzakarah ya, ngaji, bahas tentang halal, tentang haram ya. Ya itu, tapi nggak ada warisannya. Ya. Nggak ada warisannya. Maka Abu Hurairah mengatakan, waihakum, fadzaka mirathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi celaka kalau kalian nggak bisa membaca warisan Nabi. Nah itu warisan Nabi tadi. Orang lagi sholat, orang baca Quran, orang lagi hadir membahas ilmu halal, ilmu haram. Nah itu warisan Nabi. Kalian kok nggak bisa membaca, kalian nggak bisa melihatnya. Itulah warisan Nabi yang dibagi di masjid-masjid tadi. Jadi jamaah sekalian, ya, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Jadi warisan Rasulullah SAW adalah ilmu yang dibagi-bagikan di masjid tadi. Ya, oleh karena itu jangan ketinggalan, jangan sampai absen untuk mendapati apa? Warisan Rasulullah SAW. Jadi banyak masyarakat yang nggak bisa membaca warisan Rasulullah. Dikira warisan Rasulullah itu berupa harta atau berupa baju yang ditinggalkan Nabi, atau berupa sandal yang ditinggal Nabi, atau rambut yang ditinggal Nabi. Ya. Sehingga kalau itu ditampakkan, misalkan ini sandalnya Rasulullah, oh ini bajunya Rasulullah, oh ini baju besinya Rasulullah, orang pasti pada berebutan hadir kan? Ya, orang pasti pada berebutan ingin melihatnya. Ya, jauh-jauh katanya masih tersimpan di museum di Topkapi di Istanbul katanya. Orang jauh-jauh datang ke sana untuk melihat warisan peninggalan benda Rasulullah. Padahal warisan yang sesungguhnya, ya, yang itu tidak pernah lekang dimakan waktu dan pasti semua kebagian, ya kan? Itu adalah warisan apa? Ilmu. Dan itu di mana? Di masjid. Pasti semua mendapatkan. Kalau orang hanya ingin melihat bagaimana sandal Rasulullah yang ada di Istanbul misalkan, itu butuh biaya. Butuh duit, butuh fisik, butuh perizinan, ya, butuh kita daftar ke travel atau mana lah gitu ya. Ya, tidak semua orang bisa ke sana. Tapi kalau yang dimaksud warisan Rasulullah adalah ilmu sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hurairah, ya semua orang pasti bisa kebagian warisan Rasulullah. Nah, oleh karena itu dalam bab ini at-tanawub fil ilmi, bagaimana antusias para sahabat Nabi untuk tidak absen dalam majelis ilmu dengan cara tadi dia bekerja sama dengan temannya untuk saling bergantian. Kalau terjadi halangan, nggak bisa hadir, dia menghadirkan temannya. Seperti itu. Ini dicontohkan oleh Umar dan sahabat Ansor. Demikian juga yang dicontohkan Abu Hurairah. Ya, dicontohkan oleh Abu Hurairah tadi. Makanya jamaah sekalian, Abu Hurairah itu ketemu Nabi ya di Madinah. Itu sekitar tahun 7 Hijriah ya. Jadi ketemu belajar dengan Nabi itu sekitar 3,5 tahun atau 4 tahunan lah Abu Hurairah itu. Tapi karena dengan metode tanawub tadi, Abu Hurairah nggak pernah absen. Kalau toh absen dia menempatkan temannya untuk hadir supaya nggak ketinggalan. Ya, nitip sama temannya. Pembahasan yang dilakukan Nabi apa yang kamu lihat yang dilakukan Nabi seperti apa yang dikatakan Nabi, apa yang diucapkan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, apa yang ditetapkan Nabi. Jadi nggak pernah ketinggalan. Makanya pantas kalau Abu Hurairah itu ranking ya teratas dalam masalah pengumpulan hadis Nabi SAW yang sampai kepada kita. Padahal kalau kita lihat sejarah Abu Hurairah ini kan sekitar 3,5 tahun atau 4 tahun saja ya bersama Rasulullah SAW di Madinah. Ini menunjukkan apa? Ketika orang itu tanawub tadi ya nggak pernah absen dalam majelis ilmu, itu ilmunya insya Allah akan berkumpul gitu ya. Semakin tambah ilmunya. Karena nggak pernah absen. Ya, ilmunya selalu diupdate. Dan itu penting ya. Itu penting karena ini adalah bagian dari keutamaan mencari ilmu dan juga mendapati warisan Rasulullah SAW.
Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah. Fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalikal yaumi minal wahyi wa ghairihi. Fa idza nazaltu, dan ketika aku hadir ya di majelis Nabi itu, ji'tuhu bi khabari dzalikal yaum. Aku membawa datang ya. Jadi aku datang membawa khabar ya, hadis yang dibahas pada hari itu ya, minal wahyi, dari wahyu, wa ghairihi, dan selainnya. Jadi peristiwa apa saja yang saya lihat di majelis Rasulullah itu nanti saya bawa pulang, nanti saya ceritakan lagi ke tetanggaku yang tidak hadir ya, yang tidak bisa hadir itu. Saya ceritakan hari ini pembahasan Nabi begini, aku melihat Nabi begini, ada wahyu turun seperti ini, sebab turunnya ini, aku ceritakan semua. Ya, ini fadilah ya, kita punya tetangga yang baik, ya kita punya teman yang baik itu menolong, ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi teman yang baik atau tetangga yang baik itu bisa meningkatkan keimanan ya. Saling menguntungkan begitu ya. Ini contohnya Umar punya tetangga dari sahabat apa? Ansar. Makanya salah satu prinsip sahabat Umar itu kan 3 di dalam kehidupan. Ya. Kalau bukan karena 3 prinsip ini, untuk apa saya hidup, kata sahabat Umar. Yang pertama, laula an asira fi sabilillah. Kalau saya hidup bukan berjalan di atas jalan Allah, ngapain saya hidup? Mending saya mati aja. Hidup saya adalah fi sabilillah. Yang kedua, ya, kalau bukan karena kening ini nempel di tanah untuk sujud, ya, laula an adha jabhati sajidan lillah. Untuk apa saya hidup? Kalau bukan karena rukuk sujud, ngapain saya hidup? Ya. Kalau hidup hanya untuk sekedar makan, ya, ngumpulin materi, harta duniawi, untuk apa? Enggak penting itu. Ya. Pentingnya tadi rukuk sujud. Ya. Dan yang ketiga kata Umar, laula an akhtalitu ma'al khulata'i shalihin. Kalau bukan karena aku berkumpul, ya, bertetangga, berkomunitas dengan orang-orang saleh, yang mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan ya, merebutkan manisnya iman, manisnya ilmu, sebagaimana orang di luar sana merebutkan manisnya kurma ya. Untuk apa saya hidup kalau bukan bergaul, berkomunitas dengan orang-orang apa? Saleh. Makanya Umar tadi betul-betul fokus ya, dia bertetangga dengan orang saleh tadi dari kalangan sahabat apa? Ansor. Kenapa? Itu membawa dan menolong ya, kerjasama dalam keimanan, dalam meningkatkan apa? Kualitas ilmu tadi ya. Baik jamaah sekalian, wa idza nazala fa'ala misla dzalik. Dan ketika yang hadir dia, temanku tadi, tetanggaku yang hadir, sementara aku absen, nggak bisa hadir, suatu ketika di majelis Nabi, maka fa'ala misla dzalik, tetanggaku tadi itu melakukan seperti itu, seperti yang aku lakukan. Jadi kalau yang hadir pas saya, ya saya kabarkan tadi Rasulullah menceritakan ini. Tetanggaku tak kasih kabar tadi. Tapi kalau pas saya nggak hadir, nah tetangga saya ngasih tahu, oh tadi Rasulullah membahas ini. Ya, Rasulullah tadi melakukan ini. Ya. Jadi tidak ketinggalan informasi, tidak ketinggalan majelis ilmu. Nah suatu ketika fanazzala sahibi al-ansar yauma naubatihi fadaraba babi darban syadida. Fanazzala sahibi al-ansari ya. Suatu ketika hadir sahabatku yang dari Ansar tadi, yauma naubatihi, pada hari dia mewakilinya tadi. Jadi pada hari saya pas gak bisa hadir di majelis Nabi, dia yang hadir, ya giliran dia untuk hadir. Tiba-tiba fadaraba babi, tiba-tiba pintu rumahku diketuk ya. Darban syadidan, dengan ketukan yang dahsyat. Jadi nggak seperti biasa. Ketuk-ketuk tok 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 tok. Ini kok ketukannya kencang ini ya. Ada apa? Faqala athamma huwa, apakah itu dia ya? Fafazitu fakharajtu ilaih ya. Akhirnya saya kaget, ya, karena kaget ya saya keluar. Ya. Faqala qad hadasa amrun azim. Nah, tetanggaku yang tadi hadir di majelis Rasulullah SAW menceritakan, gawat ini, ya terjadi sesuatu yang besar.
Qala fadakhaltu ala Hafsah fa idza hiya tabki. Kata Umar, akhirnya aku masuk ya ke putriku ya, anakku Hafsah. Oh, Hafsah ini nangis itu. Jadi beredar berita dikira Nabi itu menceraikan istrinya Hafsah ya. Jadi Hafsah itu putrinya Umar gitu. Jadi Umar itu mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gawat, ini ada urusan yang besar ini ya. Ya, dikira ada kabar berita ya. Dikira Nabi menceraikan Hafsah. Padahal sebenarnya tidak ya. Cuman ini beredar suara-suara begitu. Akhirnya Umar tadi bergegas ya ke rumah putrinya Hafsah. Kok pas kebetulan si Hafsah ini lagi nangis. Waduh, ini jangan-jangan benar ini kabar Nabi menceraikan Hafsah. Fakultu talaqakunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya benar ini. Benar Rasulullah menceraikan kamu. Qalat la ajri. Kata Hafsah, ya, kata Hafsah, aku tidak tahu, ya. Tsumma dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku masuk ya. Jadi sowan ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu wa ana qa'imun. Aku berkata dan aku dalam keadaan berdiri. Enggak seperti biasa ya. Jadi karena buru-buru ya, karena khawatir kecemasan orang tua. Jadi bayangkan ya, kalau orang tua kemudian dengar anak perempuannya dicerai sama suaminya kan, itu otomatis ya sebagai orang tua itu kan merasa aduh gimana ya, kok anak saya dicerai, itu kan nggak enak ya. Pasti khawatir, ada rasa khawatir, ada rasa sedih ya, campur aduk lah di situ. Makanya belum sempat duduk Umar langsung mengatakan, tanya kepada Nabi tadi. Ya. At-talaqta nisa'ak. Ya Rasulullah, apakah engkau menceraikan istrimu? Apa Hafsah ini dicerai ya Rasulullah? Kok ada kabar begini-begini kabarnya engkau menceraikan Hafsah? Qala la. Qala la. Kata Nabi, tidak, aku enggak mencerai Hafsah. Faqultu Allahu Akbar. Jadi Umar seketika itu langsung takbir, Allahu Akbar. Jadi senang mendengar bahwa putrinya tidak jadi dicerai oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai saking senangnya tadi terobati rasa kekhawatiran Umar sampai takbir ya, Allahu Akbar, ya Allah ya Allah ya. Jadi akhirnya plong ya, rasanya plong. Ternyata Rasulullah tidak menceraikan apa? Istrinya siapa? Hafsah. Pada peristiwa apa itu? Yaitu pada peristiwa kalau jamaah buka ya, surat apa? At-Tahrim ya. Jadi dalam surat At-Tahrim itu terjadi satu peristiwa ya. Terjadi satu peristiwa antara Nabi dengan istri-istrinya ya. Dalam hal ini Hafsah dan Aisyah, dan juga Nabi itu punya budak perempuan ya, Maria Al-Qibtiyah ya. Jadi ini masalah rumah tangga Nabi ya. Kenapa masalah rumah tangga Nabi itu diekspos dalam Al-Quran? Supaya jadi contoh gitu. Jadi tidak selamanya rumah tangga itu mulus-mulus wae ya. Gak ada konflik. Nabi juga ada konflik dengan istrinya ya. Ada rasa kecemburuan ya. Ada simpang siur kabar dan seterusnya ya. Sampai terdengar kabar Nabi menceraikan Hafsah, ternyata tidak. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh disebut dalam Al-Quran supaya menjadi pelajaran bagi umat ini. Ya, jangan hanya sekedar melihat, orang ini harmonis ya, kelihatannya harmonis, nggak punya konflik, nggak punya masalah. Itu bohong. Semua orang itu punya apa? Masalah. Ya, Nabi aja punya masalah kok. Ya, sampai karena kasus itu turunlah surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik. Jadi sampai Nabi itu mengharamkan budak ya, jariyahnya yaitu Maria Al-Qibtiyah ya, diharamkan oleh Nabi padahal halal. Jadi orang punya budak itu halal dihalalkan oleh Allah. Tapi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa nggak enak dengan istri-istrinya ya,
gak enak dengan Hafsah, Aisyah, ya. Akhirnya Nabi mengharamkan. Akhirnya ditegur oleh Allah. Nabi ditegur. Ya. Ini kabar gembira bagi bapak-bapak yang takut sama istri. Nggak usah takut sama istri, Pak. Nah, gitu. Jadi terkadang ketika ada intervensi dengan istri, ya, oleh istri, ya, terkadang suami kan nggak enak gitu ya, suami nggak enak, ya. Demikian juga Nabi, ya, ketika kasus itu sampai Nabi mengharamkan jariyahnya tadi, padahal itu dihalalkan oleh Allah. Kenapa kamu haramkan sesuatu yang dihalalkan oleh siapa? Allah. Makanya kita nggak boleh, ya, mengharamkan yang dihalalkan Allah atau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Tunduk patuh kita itu jangan kepada perasaan, tapi kepada hukumnya Allah gitu. Iya. Makanya salah satu ayat yang paling dibenci perempuan itu ayat poligami, Pak, pasti itu. Semua ibu-ibu pasti benci yang namanya poligami. Takut suaminya kawin lagi misalkan. Padahal itu dihalalkan oleh Allah. Ya, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami kawin lagi itu halal, Pak. Dengan syarat apa? Adil. Tapi enggak ada ibu-ibu, ya, perempuan yang mau kasih ini, ya. Pasti boleh. Syaratnya 3. Apa? Bikinin saya toko dulu. Oh ya, saya bikinin. 2, bikinin saya rumah sendiri. Oh ya, saya bikinin. Yang 3, langkai dulu mayatku. Nah itu. Jadi hal-hal yang seperti itu, ya, ini juga terjadi. Kecemburuan-kecemburuan ini, ya, sampai Nabi tadi mengharamkan diri, ya, tidak lagi mendekati jariyahnya tadi, itu kemudian diprotes oleh Allah. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Karena Muhammad, kamu nggak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Ini pelajaran, Pak, jamaah sekalian, ya. Karena manusia terkadang kebawa keperasaan, ya. Demikian juga misalkan istri, ya. Istri misalkan, ya, istri ngelihat suaminya kepingin nikah lagi, ya. Suaminya mampu, ya, suaminya baik, adil. Silakan aja, wong poligami itu dihalalkan oleh Allah, enggak dilarang, ya. Fankihu ma toba lakum min nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum, ya, kalau memang takut, ya, satu saja. Tapi kalau dia mampu, ya, ya, ada kemampuan secara fisik, finansial, keadilan, ya silakan aja. Jadi jangan sampai karena kebawa keperasaan, pokoknya haram poligami, dicarikan dalil-dalilnya. Apakah kita mengharamkan, ya, sesuatu yang dihalalkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak boleh. Jadi kalau Allah mengatakan halal, halal. Ghanimah itu ngerampas harta orang, itu kan haram. Tapi kalau dihalalkan oleh Allah karena kasusnya adalah perang, ya halal gitu. Walaupun itu ngerebut hartanya siapa? Musuh. Jadi halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah, haram adalah apa yang diharamkan oleh siapa? Allah. Jangan gara-gara main perasaan atau kebawa perasaan itu sesuatu yang dihalalkan Allah, ya, kita mengharamkannya, atau sebaliknya, ya. Sesuatu yang dihalalkan malah kita haramkan. Yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Nggak boleh. Seperti itu hanya berdasarkan perasaan tadi. Makanya ketika simpang siur kabar ini muncul di tengah masyarakat, sampai sahabat Ansor yang hadir di majelis Rasulullah tadi kaget dan memberitahu kabar ini kepada Umar. Umar langsung turun tangan, langsung datangi putrinya. Benar kamu tadi diceraikan Rasulullah. Saya juga nggak tahu. Jadi Hafsah sendiri juga nggak tahu dicerai atau enggak. Nah kemudian sampai penasarannya Umar langsung datangi Rasulullah. Benar ya Rasulullah, apakah putriku engkau ceraikan? Tidak, aku tidak menceraikan. Makanya seketika itu sahabat Umar senang sekali. Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Jadi ini contoh jamaah sekalian, ya. Pentingnya orang itu, ya, hadir di suatu majelis ilmu, ya. Kalau toh tidak hadir di satu majelis ilmu, ya, maka dia nitip sama temannya yang hadir supaya nggak ketinggalan pembahasan, ya, dalam bidang ilmu. Nah kemudian yang kedua dari hadis ini juga terang, kalau seandainya kita, ya, tidak paham pada satu pembahasan, walaupun sudah disampaikan oleh teman kita yang hadir tadi, kita bisa langsung, ya, ngecek langsung, ya, datangi langsung dari sumber.
Itu tadi sumbernya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, kabar itu benar enggak? Ya, berita itu benar enggak? Nah ini penting ya, ngecek supaya menghilangkan keraguan ya. Menghilangkan apa tadi? Keraguan diri. Makanya kalau ragu, kebawa ragu itu bahaya. Ya, inilah pentingnya bab tentang an-tanawub fil ilmi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bab yang berikutnya ya. Bab 28, babu al-ghadabi fil mau'izati wat ta'limi idza ra'a ma yakrah ya. Bab bolehnya marah ya. Bolehnya marah di dalam memberikan nasihat dan pendidikan ya. Jika ia melihat sesuatu yang makruh atau sesuatu yang haram ya. Jadi kalau di dalam majelis ilmu ada hal-hal yang tidak menyenangkan atau hal-hal yang kurang pantas itu ya, boleh langsung ditegur ya. Ya, boleh langsung ditegur, tujuannya supaya kembali kondusif ya. Ini contoh hadisnya ya. Ini contoh hadisnya. Jadi memang ketika orang memberikan nasihat itu ya harus kondusif ya. Ya, melihat keadaan, situasi dan kondisi. Ya kadang kalau memang dibutuhkan untuk marah ya marah gitu ya. Nabi juga kadang marah. Tapi marahnya Nabi sesuai dengan tempatnya. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan marah ya jangan marah, nah gitu ya. Nah, disinilah pentingnya variasi ya, ya dalam masalah metode di dalam pendidikan. Ya. Jadi kita sebagai suami di rumah ya terkadang ya boleh juga kadang sekali-kali marah ya ketika melihat ya atau keadaan yang memang membutuhkan ketegasan gitu. Jangan ya juga lembek terus jadi suami ya, sehingga tidak bisa memposisikan dirinya pada waktu yang tepat atau tempat yang tepat. Ya memang sekali-kali butuh marah tujuannya untuk menghentikan atau untuk mengarahkan begitu ya. Nah disinilah pentingnya ya metode yang diajarkan oleh Nabi SAW itu kondusif ya sesuai dengan kondisi dan situasi. Qala hadatsana Muhammad bin Katsirin qala akhbarana Sufyan an ibni Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim an Abi Mas'udin al-Ansari. Qala dari sahabat Mas'ud al-Ansari, Abi Mas'ud al-Ansari. Qal, beliau ceritakan di sini ya. Qala rajulun ya Rasulullah. Ya. Ada seseorang bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, la akadu udriku as-salata mimma yutawwilu bina fulan. Fama ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi mau'idhatin ashadda ghadaban min yaumi id. Faqala ayyuhan nas innakum munaffirun. Faman shalla bin nasi falyukhaffif. Fa inna fihim al-marida wad-dha'ifa wa dzal hajah. Jadi suatu ketika itu ada orang yang lapor ke Rasulullah ya. Jadi ada salah satu sahabat lapor ya. Yang dilaporin oleh siapa? Ya, kasusnya begini. Ya Rasulullah, hampir saja ini saya kapok ya. Enggak mau sholat, enggak mau jamaah lagi. Ya. Sebabnya apa? Mimma yutawwalu bina fulan. Mimma yutawwilu bina fulan. Jadi disebabkan dari apa yang si fulan ya. Si fulan ini sholatnya terlalu panjang. Jadi sholatnya terlalu panjang, enggak melihat makmumnya. Padahal di belakang itu ada yang tua, yang di belakang itu ada orang yang capek ya. Rata-rata waktu itu ada pekebun kurma ya, yang mereka harus siang hari capek ya. Sholat maghrib, isyaknya panjang-panjang. Nah, protes ini. Dia protes kepada Rasulullah. Ya. Orang ini dilaporin ya. Imamnya dilaporin kepada Rasulullah. Faqala,
Maka Nabi SAW kemudian bersabda. Nah, jadi mendengar laporan tadi, Nabi tidak tinggal diam ya. Jadi fama ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin asyadda ghadaban min yaumi id. Nah, kata perawi ini menceritakan, aku enggak pernah lihat ya Nabi semarah ini hari ini ya dalam memberikan apa? Mau'izah. Semarah-marahnya Nabi dalam memberikan nasihat itu tidak menyebut nama ya, tidak menyebut nama. Padahal kasusnya itu ada salah satu imam ya, kalau enggak salah itu Mu'ad bin Jabal diutus oleh Nabi untuk ngimami di satu perkampungan di Madinah. Yang namanya anak muda, ya bacaannya bagus, fasih, terlalu panjang. Sementara jamaahnya ini banyak orang yang punya hajat, ada yang tua, macam-macam. Nah itu yang protes tadi. Sehingga Nabi marah ya. Ya. Dimarahi ya, tapi marahnya Nabi itu tidak nunjuk hidung ya. Pakai istilahnya adalah ya fulan ya. Atau secara umum ya. Jadi Nabi itu tidak langsung menunjuk, kamu, enggak ya. Cara Nabi itu terkadang mengalamatkan ceramahnya tadi atau nasihatnya itu secara umum. Karena kalau langsung ditunjuk hidungnya ya itu menghakimi orang itu kan nanti malah justru membuat orang lari ya. Atau orang malah tambah menjadi permusuhan. Makanya kalau kita marah sama orang itu ya, jangan langsung ditunjuk hidung. Wah itu nanti zaman-zaman sekarang ini orang marah langsung diposting ya, langsung ngomong di media sosial. Akhirnya kan jadi gaduh. Yang satu ngelapor ini, yang satu ngelaporin lagi, semacam-macam lah. Jadi gaduh. Maka cara Nabi butuh dicontoh di sini ya. Jadi Nabi itu kalau marah tidak langsung nunjuk hidung ya. Tapi secara umum. Apa yang diceramahkan Nabi ya, yang dinasihatkan oleh Nabi, ayyuhan nas, wahai manusia, artinya semua kena itu. Innakum munafirun, kalian ini ya, di antara kalian ini ada orang yang suka bikin lari orang lain. Ya. Ada di antara kalian ini, wahai manusia, ada orang yang bikin lari orang lain, ya. Bikin kabur jamaahnya. Ya. Bikin apa tadi? Orang lain menjauh. Maka kata Nabi, faman shalla bin nasi falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam ya, mengimami manusia maka ringankan ya. Kenapa? Ya memang kan di situ ada yang suka salatnya panjang. Iya, tidak semua suka salatnya panjang. Ada yang kepengen apa? Pendek juga. Dan juga tidak ada yang salatnya pendek kemudian panjang juga. Jadi kira-kira lah jamaahnya seperti apa. Ya. Nah, oleh karena itu di sini Nabi marahinya ya, ke Mu'ad bin Jabal itu enggak disebut sebenarnya. Manusia semua disebut. Kalian ini manusia ya. Ada orang yang suka bikin kabur orang lain. Jangan seperti itulah ya. Kalau sholat ya kira-kira diringankan karena di dalam mereka itu ada yang ad-dhaif, al-marid, ada wadal hajah, ada yang sakit, ya ada yang orang tua udah lemah, ada yang hajat ya, ada orang yang ngempet hajatnya gitu kan. Maka lihatlah itu keadaan itu ya. Jangan bikin kabur orang lain ya. Nah, kata perawi ya, perawi ini menyebutkan aku enggak pernah lihat ya Nabi semarah itu. Tapi marahnya Nabi tidak menunjuk apa? Hidung. Nah, inilah hebatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi itu penting. Waktunya udah habis ya? Udah. Ya selesai berarti kalau udah habis. Nanti diprotes hadis ini ya, value khafif ya, ringankan ya. Demikian jamaah sekalian ya, ini dua bab ya tentang pentingnya tadi at-tanawub fil ilmi dan juga pentingnya kita sebagai imam atau sebagai penasehat, penceramah atau dai atau siapa sajalah tokoh itu ya, lihat situasi kondisi masyarakat ya. Tidak bisa dipukul rata tidak ya. Memang harus kita lihat kondisi yang tepat pada waktu yang tepat ya. Walaupun sesuatu yang baik kalau enggak tepat ya jadinya enggak baik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.